Selamat datang di Lembah Waktu. Tujuan Anda untuk penjelajahan mendalam tentang sains, teknologi, sejarah, dan masa depan umat manusia. Hari ini kita akan menyelami topik yang sama menariknya dengan kontroversialnya, robot kehamilan Cina, rahim buatan, dan apa artinya ini bagi masa depan kelahiran. Selama ribuan tahun, persalinan telah dianggap sebagai salah satu proses paling alami dan sakral yang terikat pada tubuh wanita. Dari dewi kesuburan hingga rumah sakit modern, kelahiran selalu tidak terpisahkan dari tubuh manusia, hingga hari ini. Cina kini mengatakan sedang membangun robot kehamilan dengan rahim buatan yang mampu mengembangkan embrio manusia di luar tubuh wanita. Ini lebih dari sekadar langkah bioteknologi, ini bisa menjadi titik balik dalam peradaban manusia. Kita akan membahasnya langkah demi langkah, sainsnya, persaingan global, pendekatan Cina, serta konsekuensi etika, sosial, dan budayanya. Tapi sebelum kita terburu-buru menghakimi, mari kita pelan-pelan dan pahami gambaran lengkapnya. Sepanjang sejarah, melahirkan itu tidak bisa diprediksi. Angka kematian bayi tinggi, dan para ibu selalu dalam bahaya. Di peradaban seperti Mesir, Mesopotamia, dan India, melahirkan dikelilingi oleh ritual, doa, dan bantuan bidan. Orang Yunani kadang memandang rahim sebagai sesuatu yang mistis, bahkan percaya pada gagasan seperti rahim yang mengembara. Di Eropa abad pertengahan, kematian ibu sangat umum terjadi. Melahirkan adalah anugerah sekaligus bahaya. Baru pada abad ke-19 dan ke-20, ilmu kedokteran membuat persalinan jauh lebih aman. Antiseptik, anestesi, dan operasi sesar mengubah pengalaman ini. Namun, kelahiran tetap tidak terpisahkan dari tubuh wanita. Rantai yang tidak terputus ini, dari pembuahan hingga lahir, kini terancam oleh teknologi rahim buatan. Untuk menilai ancaman itu, pertama-tama kita perlu menelusuri ilmu pengetahuan yang memungkinkan ide-ide saat ini. Ide untuk menumbuhkan embrio di luar rahim itu bukan hal baru. Para ilmuwan sudah bereksperimen selama puluhan tahun. Pertama pada hewan. Dari inkubator sampai perawatan bayi, para peneliti bertanya-tanya, apakah rahim eksternal yang lengkap itu bisa ada? Munculnya IVF di tahun 1990-an menunjukkan bahwa kehidupan bisa dimulai di luar tubuh. Tapi, bisakah itu berkembang sepenuhnya di luar? Penelitian itu maju perlahan, menggabungkan embriologi, neonatologi, dinamika fluida, dan ilmu material. Di tahun 2017, ilmuwan Amerika memperkenalkan BioBag, sebuah kantong plastik yang diisi cairan ketuban buatan untuk janin domba. Domba yang diletakkan di BioBag itu bisa bertahan hidup, paru-parunya berkembang, berat badannya bertambah, dan lebih sehat dari yang diperkirakan. Ini adalah bukti konsepnya. BioBag itu meniru oksigen, nutrisi, pembuangan limbah, dan lingkungan cairan pelindung. Ini prinsip inti untuk kehamilan buatan. Sejak itu, penelitian di Jepang, Belanda, dan AS makin cepat mempelajari perkembangan jangka panjang di luar rahim. Langkah selanjutnya, menggabungkan robotika, AI, dan pemantauan untuk tidak hanya mempertahankan hidup, tapi juga mengoptimalkan perkembangannya. Sistem umbilikal yang direkayasa, kontrol nutrisi, dan sensor loop tertutup itu menjanjikan perawatan janin yang tepat. Para peneliti sekarang berpendapat, dengan kontrol dan pemantauan yang cukup, kita bisa menggantikan sebagian atau seluruh fungsi rahim alami. Janji itu membuka kemungkinan medis yang luar biasa, dan pertanyaan etis yang sama kuatnya. Pada tahun 2023, muncul laporan bahwa Kaiwa Technology dari China, melalui Ectolife, sedang mengembangkan robot kehamilan humanoid dengan rahim buatan. Berbeda dengan kantung lab sebelumnya, sistem ini akan menampung rahim di dalam robot yang memantau, mengatur, dan mengoptimalkan pertumbuhan janin dengan AI. Di dalamnya terdapat kantung transparan, berisi cairan ketuban buatan. Embrio terhubung melalui sirkuit tali pusar yang direkayasa. Nutrisi dan oksigen mengalir melalui tali pusar buatan, sementara limbah dibuang, meniru fisiologi alami. Komputer eksternal memantau detak jantung, gerakan dan tonggak perkembangan, memberitahu dokter atau orang tua tentang kelainan secara instan. Janjinya, perawatan berkelanjutan berbasis data yang dapat melakukan intervensi lebih awal daripada yang memungkinkan deteksi manusia. Perusahaan mengklaim prototipe akan tersedia pada tahun 2026 dengan harga sekitar 12 lakh rupiah, kira-kira $14.000. Langkah Cina penting karena 3 kekuatan, skala dan ambisi, kebutuhan kebijakan, dan persaingan global. Pertama, Cina memiliki sejarah dalam mendorong proyek biotek ambisius, mulai dari penyuntingan gen hingga program IVF skala besar. Kedua,
Angka kelahiran yang menurun dan larangan surrogasi menciptakan insentif kebijakan untuk teknologi reproduksi alternatif. Ketiga, dengan mengkomersialkan rahim buatan robotik, China dapat beralih dari teori lab ke aplikasi dunia nyata lebih cepat daripada yang lain. Jika diproduksi massal dan terjangkau, teknologi ini dapat meluas melampaui klinik ke penggunaan sosial yang lebih luas. Bagi banyak pasangan yang tidak subur, terutama di mana surrogasi ilegal, ini bisa mengubah hidup. Namun janji medis ini dibarengi dengan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang kontrol, akses, dan makna budaya. Di China, taruhannya bersifat politis sekaligus ilmiah. Strategi demografi bertemu ambisi teknologi korporat. Konvergensi ini menjadikan China titik fokus dalam perlombaan global untuk teknologi kehamilan buatan. Pertama, rahim buatan menjanjikan solusi untuk kemandulan. Hampir 15% pasangan di seluruh dunia terkena dampaknya. Di mana ibu pengganti dilarang, rahim buatan dapat menyediakan jalur menuju orang tua biologis. Kedua, keamanan medis. Kehamilan dan persalinan tetap berbahaya. Sekitar 800 wanita meninggal setiap hari karena komplikasi yang dapat dicegah. Rahim buatan dapat menghilangkan risiko seperti preeklamsia, pendarahan, atau komplikasi kehamilan lainnya. Ketiga, kontrol ilmiah. Pemantauan berkelanjutan memungkinkan intervensi lebih awal dan pengumpulan data yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang perkembangan janin. Data itu dapat mengubah perawatan neonatal dan biologi perkembangan. Keempat, perdebatan kesetaraan. Beberapa melihat ini sebagai pembebasan wanita dari beban biologis kehamilan dan bergerak menuju kesetaraan reproduksi. Yang lain khawatir hal itu dapat mengkomodifikasi reproduksi atau menghilangkan peran unik kehamilan. Jika mahal, rahim buatan berisiko memperdalam ketidaksetaraan, menjadikan anak-anak lahir mesin sebagai hak istimewa orang kaya. Manfaat medis ini bertabrakan dengan risiko sosial dan moral, ketegangan yang akan kita bahas selanjutnya. Di luar mekanika, ada pertanyaan yang lebih dalam tentang kelahiran, keibuan, dan apa artinya menjadi manusia. Para filsuf telah lama memperdebatkan alam versus teknologi, dari Aristoteles hingga pemikir modern yang bertanya, apakah teknologi membebaskan atau memperbudak? Jika seorang anak lahir dari mesin, apakah itu mengubah identitas, atau kita hanya memperluas definisi kita tentang kehidupan manusia? Beberapa feminis berpendapat rahim buatan membebaskan wanita dari beban kehamilan, sebuah jalan menuju kesetaraan yang lebih besar. Yang lain khawatir ini bisa menghilangkan peran sosial dan emosional unik dari kehamilan, atau menyerahkan kekuatan reproduksi kepada perusahaan dan negara. Budaya membentuk makna. Di India, keibuan terikat pada simbolisme agama, dewi, kehormatan keluarga, dan ikatan suci. Di Tiongkok, tradisi Konfusianisme menekankan garis keturunan keluarga dan kewajiban berbakti. Melestarikan garis keturunan adalah hal utama. Di Barat, perdebatan terbagi antara pilihan dan otonomi versus pertahanan konservatif terhadap struktur keluarga alami. Agama akan menafsirkan kehamilan buatan secara berbeda. Beberapa mungkin menyebutnya bermain Tuhan, yang lain mungkin membingkainya sebagai kecerdikan manusia. Hukum harus mengejar. Rahim buatan menimbulkan pertanyaan hukum langsung tentang orang tua dan hak anak. Siapa ibu kandung yang sah, donor telur, orang tua yang menugaskan, atau operator rahim buatan? Bagaimana kita menjamin hak dan status anak sejak pembuahan atau kelahiran? Hukum yang ada sekarang paling tidak ambigu. Haruskah negara membatasi rahim buatan untuk penggunaan medis, atau mengizinkan komersialisasi terbuka? Risiko komodifikasi sangat tinggi. Jika hanya orang kaya yang mampu membelinya, kita berisiko memiliki masyarakat yang terpecah, anak yang lahir dari mesin versus anak yang lahir secara alami. Di negara-negara dengan kontrol negara yang kuat, bahayanya termasuk rekayasa demografi dan pengawasan atas pilihan reproduksi. Apa yang kita putuskan sekarang, melalui hukum, budaya, dan debat publik, akan menentukan apakah teknologi memberdayakan atau mengendalikan. Rahim buatan adalah perlombaan global, siapapun yang memimpin dapat memengaruhi masa depan reproduksi di seluruh dunia. AS memelopori perangkat seperti biobank, tetapi perbedaan etika memperlambat kemajuan kebijakan dan adopsi publik. Eropa berinvestasi dalam penelitian dengan penekanan kuat pada bioetika dan perlindungan hak asasi manusia. Jepang menghadapi penurunan demografi yang parah dan sedang menjajaki kehamilan buatan, tetapi penerimaan budayanya tidak pasti.
India berada di persimpangan jalan, infrastruktur teknologi reproduksi yang kaya, versus penghormatan budaya yang mendalam terhadap keibuan. Bisakah India menjadi pusat layanan rahim buatan yang terjangkau, atau akankah norma dan hukum budaya menghalanginya? Keunggulan Tiongkok, pengambilan keputusan terpusat, tekanan demografi, dan integrasi AI, biotek, dan robotika. Jika Tiongkok meningkatkan produksi, mereka dapat mengekspor teknologi dan membentuk norma global seputar kehamilan buatan. Harapkan reaksi beragam. Kritikus Barat mungkin mengutuk etika sambil mempercepat program mereka sendiri secara pribadi. Negara-negara berkembang dapat melihat ini sebagai elitis dan tidak dapat diakses, memperlebar kesenjangan kesehatan global. Perusahaan dapat mendorong komersialisasi, memasarkan kehamilan buatan sebagai layanan kesehatan premium. Hasilnya bisa jadi perpecahan global baru, masyarakat yang merangkul anak-anak yang lahir dari mesin dan mereka yang menolaknya. Skenario pertama, keajaiban medis, rahim buatan menjadi standar, menyelamatkan bayi prematur, dan mengurangi kematian ibu. Skenario kedua, pembebasan dan kesetaraan, kehamilan menjadi pilihan, memungkinkan bentuk baru kesetaraan orang tua. Skenario ketiga, hak istimewa elit, orang kaya memonopoli kelahiran mesin, menciptakan kesenjangan kelas baru. Skenario keempat, kontrol negara, pemerintah otoriter menggunakan rahim buatan untuk rekayasa demografi. Skenario kelima, evolusi pasca manusia, dikombinasikan dengan rekayasa genetika, ini bisa mengantar fase baru reproduksi manusia. Di balik semua skenario ini ada satu pertanyaan, apa artinya menjadi manusia? Fiksi ilmiah sudah lama memperingatkan masa depan ini. Dulu fiksi, sekarang menjadi perdebatan nyata di laboratorium dan lembaga legislatif kita. Apakah rahim buatan menjadi alat kebebasan, atau rantai kendali akan tergantung pada hukum, budaya, dan pilihan kolektif kita? Ini bukan hanya tentang mesin yang melahirkan, ini tentang nilai-nilai kita, masa depan kita, dan jenis kemanusiaan yang ingin kita bangun. Terima kasih sudah bersama kami di Arsip Tak Terbatas. Terus bertanya, terus menjelajah, dan terus berimajinasi.